Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat pagi semua. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pertemuan kali ini sebenarnya pembahasan ini sudah kita bahas minggu lalu, tapi hanya poin-poinnya saja. Nah, minggu ini saya akan menyampaikan materi yang lebih lengkapnya, yaitu materi tentang sistem reproduksi pada manusia. Apa itu sistem reproduksi pada manusia? Yang pertama, sistem reproduksi pada manusia itu dibagi menjadi dua, sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Apa itu sistem reproduksi pria? Nih, yang pertama kita bahas, ada gambarnya. Nah, dalam sistem reproduksi pria ada yang namanya kandung kemih, vas deferens, penis, saluran uretra, vesikula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Koper, epididymis, testis, dan skrotum. Nah, kalian bisa lihat bagian-bagiannya, letak-letaknya di mana, seperti itu. Kemudian dari bagian-bagian atau organ-organ pria tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama adalah penis. Apa itu fungsi dari penis? Penis ini berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Kemudian yang kedua ada skrotum. Nah, apa peran dari skrotum ini? Skrotum ini berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Pada skrotum terdapat 2 buah testis. Kemudian yang ketiga ada testis. Testis itu adalah alat kelamin bagian dalam. Fungsinya untuk apa? Untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian yang keempat ada epididymis, yaitu saluran yang keluar dari testis. Fungsinya untuk tempat penyimpanan sperma sementara. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini kan tadi tuh ada gambarnya kan, ada penis, terus epididymis, testis, skrotum. Nah, di sini kalian bisa tahu di mana bagian-bagiannya. Kemudian dari fungsi dari organ pria yang selanjutnya ada saluran uretra, adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Perannya untuk apa? Untuk keluar masuknya atau keluarnya sperma dan urin. Yang terakhir ada vesikula seminalis, merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali, fruktosa atau gula monosakarida, dan hormon prostaglandin dan protein pembekuan. Nah, ini penting banget dan kalian ini harus catat di buku kalian masing-masing. Kemudian ada apa lagi dalam organ pria? Yang ketujuh ada kelenjar prostat, terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Kemudian yang terakhir ada kelenjar Koper, menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa. Fungsinya untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Cairan tersebut juga melapisi uretra untuk mengurangi kerusakan pada sperma selama ejakulasi. Berarti dalam organ pria ada 8 bagian yang masing-masingnya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kemudian ada struktur sperma. Nih, saya sajikan gambarnya supaya kalian lebih mudah memahami. Yang pertama bagian atau struktur sperma. Yang pertama ada kepala. Nah, situ ada, sudah jelas. Bagian tengah
ekor dan bagian ujung. Yang pertama ada akrosom. Di kepala itu ada bagian akrosom, membran plasma, dan ketiga ada nukleus. Yang keempat ada sentriol. Di bagian tengah nih ada sentriol, mitokondria, dan terminal disk. Yang di bagian ekor ada filamen aksial. Itu dari struktur sperma. Kemudian ada yang kedua yaitu sistem reproduksi wanita. Tadi sudah kita bahas sistem reproduksi pria. Kemudian kita lanjut ke sistem reproduksi wanita. Ada apa? Yang pertama ada tabung Fallopi. Tabung Fallopi itu ada dua, ada yang di kanan, ada yang di kiri. Kemudian ada indung telur, ada di kanan, ada di kiri. Kemudian ada rahim, ada serviks, dan vagina. Oke, kemudian ada fungsi dari organ wanita. Apa aja nih fungsinya? Yang pertama ada vagina. Nah, vagina ini saluran yang terhubung dengan lingkungan luar sekaligus tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Nah, bayi ini keluarnya di vagina. Kemudian ada serviks, merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Kemudian yang ketiga ada saluran telur atau tuba Fallopi atau oviduk, terdapat pada tiap tubuh perempuan, yakni ada di kanan dan kiri, tadi di gambarnya ada. Kemudian oviduk memanjang ke arah samping dari rahim. Fungsinya apa? Membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran inilah terjadi fertilasi atau pembuahan. Berarti kalau ada pertanyaan di mana pembuahan itu terjadi, di mana adanya? Di oviduk atau saluran telur ataupun tuba Fallopi. Kemudian fungsi dari organ wanita selanjutnya yang keempat ada indung telur, tempat kumpulan sel yang disebut folikel. Di dalam folikel, sel telur atau ovum dikembangkan. Folikel juga menghasilkan hormon perempuan yaitu estrogen dan progesteron. Nah, ingat. Nah, di mana dihasilkan hormon estrogen dan progesteron? Ada di mana? Di indung telur, tepatnya di folikel. Kemudian yang kelima ada rahim, berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma. Dinding rahim atau endometrium, mainan dalam acara plasenta. Dinding rahim. Oke, untuk pertemuan kali ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada materi yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan di grupnya masing-masing. Kemudian jangan lupa dicatat materinya selengkap-lengkapnya. Kemudian untuk tugas, kalian gambar dari sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Nah, tugasnya apa? Tugasnya kalian menggambar sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Kan di sini tadi udah ada contoh gambarnya, kalian bisa gambar di buku tulisnya masing-masing dan disetorkan ke guru mapel. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.